Dimana tahun lalu gue menghasilkan 2 ekor mutant. Menariknya tahun ini pun line ini terbukti teman-teman. Line samurai ini terbukti lagi tempat gue menghasilkan Pac-Man yang unik lagi. Oke, teman-teman semua, jumpa lagi sama gue Setiawan Surya dari Wild Genetics. Nah, kalau di video gue di tanggal 16 Oktober yang lalu, gue sudah membahas tentang line Pac-Man yang menghasilkan morph-morph yang unik, teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton, jangan lupa tonton dulu yang itu, video yang itu, yang line Pac-Man penghasil morph unik. Oke, di situ gue udah jelasin ada satu line Pac-Man yang menghasilkan Pac-Man yang unik-unik. Dimana tahun lalu gue menghasilkan 2 ekor mutant, teman-teman. Gue dapat 2 ekor Pac-Man mutant dari indukan itu. Nah, tahun ini gue sudah mencoba breeding lagi indukan yang sama, teman-teman. Jadi line yang sama, yaitu line samurai. Gue dapat anakan kurang lebih 100 ekoran. Kayak kali ini sedikit, kalau tahun lalu kan gue dapat 1000 lebih. Nah, tahun ini sedikit, cukup sedikit karena cuma jadi 100 ekor lebih. Itu sebenarnya awalnya jadi banyak banget. Cuman karena gue kemarin lagi kehabisan space, akhirnya gue tumpuk di satu tempat yang cukup kecil. Terlalu banyak kanibal, teman-teman. Oke, akhirnya yang jadi cuma 100 ekoran, buat gue gak masalah. Nah, menariknya tahun ini pun line ini terbukti, teman-teman. Line samurai ini terbukti lagi tempat gue menghasilkan Pac-Man yang unik lagi. Nah, dari 100 ekoran ini ada satu yang masih berupa kecebong, belum jadi kodok. Karena memang gue pisah yang ini sendiri, teman-teman. Gue perlukan spesial. Nah, gue nggak tahu kenapa kalau gue sendiriin ini kok dia cepet agak lama ya untuk jadi kodoknya ya. Soalnya yang lain udah gede-gede, ada yang masih kecil sih, ada yang baru jadi juga. Cuman ya ini agak lama. Cuman nggak apa-apa karena itu gue spesialin karena gue mau tahu jadi seperti apa. Karena dari kecebongnya udah berbeda. Nah, dari 100-an yang udah jadi, gue sudah mendapatkan satu Pac-Man 100% mutant. Oke, jadi udah ada satu Pac-Man yang 100% sudah pasti mutan, teman-teman. Dan satu lagi kalau gue bilang masih sekitar 60%an lah kalau ini mutan. Oke. Jadi line Pac-Man Samurai ini unik banget. Nah, untuk yang lainnya gimana gue belum tahu. Karena sampai saat ini jujur masih gue pantau terus, teman-teman. Hari demi hari terus gue pantau satu persatu kodoknya. Anakan dari Pac-Man line Samurai ini. Karena menarik banget, gue udah nemuin 2, teman-teman. Nah, kalau main kecebong 3 berarti. Dari satu clutch. Oke, ini pun dari ratusan ekor, yang jadi cuma 100-an kemarin gue. Karena memang spesial kemarin gue lagi banyak banget breeding. Jadi pakai tempat-tempat kecil akhirnya mau gak mau. Karena jujur gue di rumah kan cuma di ruang tamu ya. Buat kalian yang pernah ke rumah gue pasti tahu. Gue cuma pakai space ruang tamu gue yang gak terlalu besar untuk breeding. Jadi emang tempatnya kecil banget. Kalau dulu gue jadi ribuan gue pakai kolam renang anak. Nah, kali ini gue gak pakai. Kenapa? Kolam renangnya kemarin bocor. Kemarin kesenggol sama gue, robek. Kena sama ujung kaca akuarium. Jadi gue nggak bisa pakai ya karena kondisi mendesak. Gue akhirnya pakai tempat yang kecil. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi 100-an masih oke lah. Oke. Dan wah, gue benar-benar speechless. Benar-benar amazing banget line breeding ini. Gue udah dapat lagi 2 yang sudah jadi kodok ya. Nah, menariknya adalah gini. Kalau orang nanya mutasinya di umur berapa, di size berapa baru kelihatannya. Nah, ini uniknya di line samurai ini, teman-teman. Karena jujur gue dapetin yang satu size-nya sudah gede, 5 cm up. Ini sudah 100% mutant. Nah, yang satu ekor lagi ini baru sekitar 3 cm. Tapi sudah mengeluarkan tanda-tanda kalau dia mutan. Sedangkan yang satu yang 5 cm itu ketika dia size 5 cm lebih,
5 sentian lah. Ini baru mulai perlahan-lahan nunjukin kalau dia mutan. Yang satu lagi 3 cm, yang satu lagi dari kecebong. Nah, luar biasanya line samurai itu kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu kayak gimana sebelum gue bahas lebih jauh, nih gue kasih lihat ya seperti apa Pac-Man penampakannya, mutannya, dan yang 60-70% pasti mutan. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa nonton video yang sebelumnya yang gue jelasin supaya lebih detail ya, yaitu di line penghasil Pac-Man unik. Oke, ini dia yang pertama teman-teman. Ini yang tadi gue bilang ini 100% sudah pasti mutan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya, si Pac-Man ya. Warna birunya semakin naik teman-teman. Warna biru di sekujur badannya makin naik, hijaunya tinggal sedikit. Eyelidnya sudah menjadi silver, kebiru-biruan. Nah, ini sudah pasti 100% dia akan berubah menjadi mutan. Oke. Kenapa gue bisa tahu gitu? Karena gue juga dapat rekomendasi dari teman gue dari US, breeder besar US. Nah, dia juga menjelaskan bahwa samurai itu setiap harinya itu penuh kejutan teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Dan benar aja, ini gue udah size segede gini 5 sentian baru ketahuan nih. Tuh bisa lihat ya, warna birunya tuh. Cakep teman-teman. Semakin keluar birunya. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau yang ini yang kedua teman-teman. Kenapa gue bilang ini 60% kemungkinan besar adalah mutan? Kalian bisa lihat tuh, di sekitar matanya itu ada warna biru yang keluar teman-teman. Nih, gue zoom sedikit lagi biar jelas. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat ada warna birunya dekat mata. Nih ya, gue kasih lihat ya. Ups. Nah, di sini teman-teman, tuh. Biru sudah mulai keluar. Nah, apakah kalau dia akan berubah jadi mutan, biru ini akan menyebar di seluruh badannya? Oke. Warna birunya akan menyebar di seluruh badan dan lama-lama akan berubah warna, jadi biasanya jadi silver atau jadi abu-abu, kita nggak tahu. Bisa juga tetap jadi biru metalik, kita nggak tahu ya. Nah, cuman kita akan lihat karena, nah balik lagi nih, di matanya kalian bisa lihat itu sudah mulai agak-agak transparan. Nah, jadi nanti kedepannya kita lihat ya, yang ini akan jadi seperti apa. Oke. Nah, kalau yang ini gue kasih lihat, ini size masih 3 cm teman-teman, tapi bisa dilihat bedanya antara green samurai sama blue samurai. Warnanya cakep banget, biru banget teman-teman. Ini blue samurai yang sebelah kanan, green samurai sebelah kiri. Nah, tapi apakah warna akan tetap stabil seperti ini? Balik lagi yang tadi gue pernah bahas, di line samurai itu setiap hari penuh kejutan. Bisa aja yang hijau menjadi jauh lebih biru dibanding yang biru, dan bisa juga yang biru agak sedikit memudar, ada hijau-hijaunya. Tapi bisa juga mereka dua-duanya jadi mutan, kita nggak tahu. Maka ini terus dipantau perubahannya seperti apa, dan kita lihat saja, mudah-mudahan memberikan hasil yang memuaskan lagi ya. Jujur sebenarnya masih banyak, gue masih ada 100 ekoran line samurai ini, cuman gue nggak bisa kasih lihat satu-satu. Ini perwakilannya aja ya. Oke, ini sampel yang terakhir teman-teman. Ini juga lagi dipantau banget, kalian bisa lihat. Ini green samurai, tetapi bisa dilihat ya, warnanya agak aneh nih. Di buntutnya biru, kaki ada biru, samping badannya ada biru, dan warna hijaunya pun nggak benar-benar hijau, agak kuning ke biru-biruan. Nah, dia akan berubah jadi apa, gue juga belum tahu, masih gue pantau terus. Mudah-mudahan juga ini menjadi sesuatu yang unik lagi, supaya semakin banyak Pac-Man aneh di Indonesia ya. Oke, ini anakan samurai terakhir yang bisa gue videoin. Kalau gue videoin satu-satu akan panjang banget karena ada ratusan teman-teman. Jadi ini aja ya. Nah, oke teman-teman, itu kalian udah lihat ada beberapa sampel Pac-Man dari line samurai anakan gue pribadi yang cukup amazing buat gue ya. Buat gue ini cukup memberikan sesuatu yang wah, setiap harinya tuh penuh kejutan. Oke. Nah, kalau ada kadang-kadang ada yang nanya dijual nggak line samurainya, jujur beberapa ekor sudah mulai gue jual-jualin, tapi nggak semua gue jual. Kenapa? Balik lagi karena gue masih memantau terus gitu loh. Karena gue pun mau coba ngekip
cukup banyak dari line samurai ini supaya gue bisa ngasilin terus secara rutin setiap tahun. Dan tujuannya adalah supaya mort baru tuh di Indonesia makin banyak teman-teman. Karena balik lagi tujuan gue Download Genetics adalah gimana caranya kita Indonesia bisa menghasilkan mort-mort yang tidak kalah keren dari mort di luar negeri. Karena jujur saat ini kita masih ketinggalan jauh oleh Taiwan, China, US apalagi Thailand aja kita masih ketinggalan. Jadi gue pengen Indonesia bisa ibaratnya nyusul lah gitu loh. Kita belum ngomong melebihi mereka, tapi kita bilang nyusul dulu deh. Kita bisa ngasih mort-mort yang aneh juga di Indonesia gitu. Oke. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih jauh tentang line samurai, kalian bisa chat gua ke Instagram gua atau langsung WA gua ya. Nah, untuk Instagram gua dan WA gua nanti ada di deskripsi. Kalian bisa cek langsung. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelumnya kan gue beberapa video belakangan gue bahas tentang penyakit. Nah, hari ini gue update dulu masalah line samurai. Next video baru gue akan bahas tentang penyakit lagi. Dan ada beberapa request yang udah masuk ke gue. Seperti yang pertama itu requestnya adalah mengatasi Pac-Man yang susah makan. Itu yang pertama. Yang kedua yang masuk lagi ke gue requestnya adalah tutorial cara membersihkan kandang yang biasa gue lakukan seperti apa. Oke. Jadi nanti next mungkin kedepannya gue akan bikin 2 konten itu buat bantu teman-teman yang ada request. Nah, buat kalian yang masih ada request lagi mau bikin konten seperti apa yang kalian butuhkan dan mungkin perlu disampaikan untuk banyak orang, kalian bisa langsung request ke gue, mau di WA, DM Instagram ataupun di komen. Oke, itu aja. Kalau bermanfaat video ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share teman-teman ya. Oke, itu aja. Thank you dan bye-bye.